Untuk bentuk dan tampilannya sebenarnya nggak jelas seperti ini ya guys, tapi kok mahal ya. Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita mau ngebahas seputar karbon forged lagi. Cuman di sini kita akan ngebahas tentang kok harganya itu yang begitu mahal ya guys. Itu karena faktor tren ataupun lagi musimnya atau memang mahal dari segi yang lain ya guys. Jadi di sini akan kita bahas. Yang pertama yang jelas di sini untuk karbonnya, itu untuk karbon biasanya karbon forged seperti ini atau yang sudah cincangan seperti ini harganya kurang lebih sekitar 100 ribuan di 250 gram. Jadi untuk harga karbonnya memang sudah lumayan juga ya guys. Untuk 250 gram itu biasanya cukup untuk 2 helm karbon forgednya yang seperti ini ya guys. Ini dari bahan karbonnya saja. Nanti masih ada bahan-bahan lain seperti mix warna ataupun metaliknya yang seperti ini. Ini juga harganya kalau yang ini tidak terlalu mahal ya guys, dan juga penggunaannya pun tidak terlalu banyak. Oke, yang mix tidak kita hitung saja. Lalu kemudian untuk di bahan lainnya seperti resin, itu juga sangat banyak jenisnya ya guys. Jadi ada resin polyester, ada resin bening, ada resin base coat. Jadi macam-macam, banyak sekali jenis, banyak sekali merek. Yang pastinya untuk harganya berbeda-beda ya guys. Jadi ada yang murah, ada yang lumayan mahal, ada epoxy resin. Pokoknya banyak sekali jenisnya di resin-resin ini, bisa dipelajari terlebih dahulu tentang jenis-jenisnya dan sifat-sifat dari resin itu sendiri. Nah oke, jadi untuk di bahan resinnya seperti itu, harganya juga beragam dengan kualitas yang beragam pula pastinya. Lalu di ketiga itu ada cara kerja atau cara ngerjainnya itu yang lumayan berat. Untuk karbon forged ini biasanya kita tempelkan terlebih dahulu seperti ini. Ini yang kita bahas yang non vakum ya lur. Jadi bahan-bahan tadi itu kita tempel-tempelkan seperti ini menggunakan lem epoxy, pigmen warna dan lain-lain hingga menempel seperti ini. Kemudian langkah berikutnya yaitu ke pengecoran. Pengecoran pun nggak cuman sekali dua kali ya guys, kadang sampai bisa 7 kali, tergantung bagaimana sifat dari resinnya itu. Kalau pengen yang full epoxy juga bisa, yang jelas dengan biaya yang lumayan mahal untuk produksinya ya guys. Jadi untuk dari segi bahan kurang lebih seperti itu. Dari harga-harganya tadi juga sudah lumayan ya lur. Untuk harga dari karbon forgednya, bahan dari resinnya, resin pun juga berkelas. Ada yang harganya murah sampai ada yang harganya lumayan mahal. Jadi faktor harga bahan juga mempengaruhi untuk harga karbon forged ini. Kemudian untuk di pengerjaannya yang lumayan ekstra, jadi setelah ke pengecoran seperti ini kita cor sebanyak 3 lapis. Di lapisan pertama sampai menutup semua seperti ini, kemudian dilakukan pengamplasan. Di sini untuk pengamplasannya pun juga ini PR yang paling berat, karena kalau kita ngamplas karbon forged menggunakan cor resin itu gatalnya bukan main. Kalau dicor menggunakan epoxy resin mungkin tidak terlalu gatal ya guys, cuman kalau menggunakan resin dan itu memang gatalnya luar biasa. Bahkan bisa sampai 2 hari nggak sembuh untuk gatalnya ya guys. Cuman di sini kemarin saya cobain kapsul, itu lumayan untuk mengurangi gatalnya. DM saja ke IG saya, linknya ada di deskripsi. Nanti saya kasih tahu untuk merek kapsul obat gatalnya ya guys. Setelah pengamplasan mesin, di sini biasanya dilanjutkan menggunakan pengamplasan manual untuk mencari natnya. Jadi biar natnya itu bagus, itu pengamplasan manual. Setelah pengamplasan manual pun itu dilanjut lagi ke tahap pengecoran lagi. Jadi amplas, cor, dan amplas lagi. Itu untuk pengerjaan meratakan karbon forgednya. Jadi kalau misalnya kenapa kok mahal, itu kemungkinan dari faktor pengerjaannya, harga bahan, dan juga tenaga yang dihabiskan untuk mengerjakan skinning karbon forged. Lalu masalah berat, ya beratnya pasti nambah ya guys, tapi kan kekuatannya juga nambah karena ini juga dilapis dengan karbon untuk lapisan luarnya. Kalau nambah beratnya ini apakah berpengaruh? Saya kira enggak juga ya guys, karena untuk penambahan beratnya itu enggak sampai kilo.
itu palingan on dan gram ya guys hitungannya. Jadi kalaupun mobil motor itu di carbon forged bodinya full, itu juga tidak akan berpengaruh untuk beratnya. Jadi kalau skining ya memang seperti itu, untuk beratnya juga nambah biarpun sedikit ya guys. Dan kenapa kok mahal ya seperti tadi udah jelas, untuk pengerjaannya pun amplas cor seperti ini, amplas lagi, cor lagi, amplas lagi sampai benar-benar permukaannya halus, itu baru bisa di finishing. Lalu di terakhir itu ada finishing, itu ada finishing clear dan juga polish. Sekarang kita bahas dulu untuk finishing clear coat. Clear coat pun berbagai merek, berbagai jenis ya guys, dengan harga yang berbeda-beda pastinya. Ada clear MS, HS, clear PU, itu harganya berbeda-beda. Jadi untuk harga clear juga mempengaruhi ke hasil dari harga carbon forged-nya. Itulah kenapa kok carbon forged ini harganya lumayan, malah kadang dibilang suka di luar nalar ya guys. Kalaupun di luar nalar, yang jelas di sini kita kemarin sudah bikin tutorialnya, bikin saja sendiri ataupun coba-coba sendiri. Nanti kalau hasilnya sudah bagus, itu bisa dikomersilkan dengan harganya yang masih lumayan dan tidak terlalu ngikutin harga tren ya guys. Karena untuk harga karbon ini memang dari harga bahan dan pengerjaannya pun sudah lumayan rumit. Nah oke lur, itu untuk di finishing clear. Jadi ada juga finishing polish seperti ini. Untuk finishing polish seperti ini kita menggunakan polish kompon resin. Itu yang kita polish ini epoxy resin ya guys. Jadi pengecorannya itu rata-rata kita menggunakan epoxy resin untuk di bagian luarnya. Ataupun jika menggunakan resin itu kita menggunakan resin yang sudah ada anti UV nya. Dan resin yang anti UV nya tinggi itu harganya juga lumayan. Jadi anti UV itu untuk apa? Anti UV itu agar karbonnya atau kimia-kimia yang kita pakai untuk ngecor itu tidak menguning saat terkena matahari. Itulah kenapa untuk finishing polish ini harganya lumayan, karena bahan yang digunakan dari pengecorannya pun sudah berbeda ya guys. Dari segi jenis resin polisternya sudah berbeda. Jadi untuk finishing polish ini untuk tahan goresnya juga lebih bagus karena kekerasan dari resinnya itu lumayan ya guys, seperti ini. Untuk knalpot ini dengan sistem vakum, tampilannya seperti ini untuk karbonnya. Yang mungkin kalau sekilas itu nanti pasti ditanyain itu karbon celup atau stiker. Itulah kenapa di sini kita jarang menggunakan vakum, karena dengan kasus seperti itu ya guys. Jadi kurang lebih seperti itu untuk bagian finishing itu. Untuk pengekliran juga ada jenis-jenis clearnya. Untuk bagian polish juga ada jenis-jenis bahan itu berbeda yang digunakan untuk pengecorannya. Jadi untuk pengertian harganya kok bisa mahal, karena memang dari segi bahan dan pengerjaannya juga lumayan ya guys. Jadi bukan masalah worth it dan gak worth it-nya ya lur. Untuk worth it dan gak worth it-nya ini di sini ada helm ratusan ribu dengan akan di skining carbon fiber silver seperti ini. Itu juga harganya sampai jutaan. Gak worth it ya kan, bisa beli helm baru lagi. Jadi untuk di karbon ini lebih ke keinginan dan kemampuan pastinya ya guys. Jadi bukan masalah ini lagi musim atau lagi pasaran, enggak juga, karena memang dari segi bahan pengerjaan itu memang sudah lumayan. Nah oke guys, jadi kurang lebih seperti itu untuk pengertiannya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar pengecatan dan airbrush dari kita. Di subscribe biar tidak ketinggalan. Jangan pernah takut untuk mencoba, dan thank you.